Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala ya. Oke, pada pembahasan kita hari ini akan kita bahas dulu tentang limit trigonometri. Sebelumnya Ustazah pernah memberikan tugas untuk membuat main mapping turunan trigonometri, cuman sepertinya lebih baik kita bahas tentang limit trigonometrinya dahulu karena materinya lebih sedikit ya dibandingin turunan. Itu bisa nanti lanjut. Kita langsung masuk aja sambil kita review lagi. Kalau kalian udah mulai lupa apa itu limit itu kan artinya mensubstitusi ya. Limit itu artinya substitusi apa? Substitusi nilai X ke dalam fungsinya ya kan. Contoh misalkan ada limit X menuju A pada fungsi fx, maka tinggal memasukkan nilai x nya apa menuju A, berarti di sini jadi f buka kurung A kayak gitu. Oke, ini ingat aja ya. Nah, fa atau hasilnya atau si hasil ini, hasil dari limit itu biasanya ada dua jenis hasilnya. Ada yang tentu, maksudnya tentu itu dia menghasilkan angka aja biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau juga ada yang menghasilkan nilai tak tentu. Nah, nilai tak tentu itu yang seperti apa? Ada yang hasilnya bentuknya 0/0, ada yang hasilnya bentuknya tak hingga, atau juga bisa juga negatif tak hingga kayak gitu. Nah, ini akan kita bahas semuanya. Setelah kemarin kelas 11 kalian belajar tentang limit aljabar, sekarang kita belajar tentang limit trigonometri. Kita mulai contoh ke limit yang tentu dulu ya. Yang tentu ini, bagaimana jika limit trigonometrinya bentuk tentu? Seperti biasa, tadi limit adalah substitusi, maka kalian harus substitusi dulu semua soal limit. Nah, ini kan ada limit X menuju pi per 4 ya. X menuju pi per 4. Atau kalau bentuk sudutnya, ada yang masih ingat pi itu berapa derajat? 180. Berarti kita ubah jadi 180 per 4. 180 bagi 4, 45 derajat ya. Boleh juga tulis di sini dia 45 derajat nilai X-nya. Nah, ini kita substitusi, berarti tan 45 derajat ya kan per sin 45 ditambah cos 45. Tan 45 itu 1. Ayo yang lupa awas ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti sini setengah akar 2. Sin 45 dan cos 45 nilainya sama ya, setengah akar 2. Yo, yang lupa trigononya, ini udah kelas 12. Hati-hati, setengah tambah setengah. Nah, ini kan boleh ditambah. Kenapa? Karena akarnya sama-sama 2. Kalau yang satu akarnya beda angka, ada yang 2 dan 3 nggak boleh pasti ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berarti jadi setengah sama setengah jadi 1 ya kan. 1 akar 2 atau akar 2 aja tulisnya. 1 per akar 2 dirasionalkan bisa juga ditulis jadi 1 per 2 akar 2, selesai kayak gitu. Nah, jadi kalau jika disubstitusi hasilnya tentu atau hasilnya sebuah angka atau sebuah nilai selain ketiga ini, maka sudah selesai ya, nggak perlu diapa-apain lagi. Coba kita contoh lagi. Limit X menuju pi per 2. Pi per 2 berarti 90 derajat ya. Nah, yuk. Berarti di sini cos 2x. Boleh kita tulis cos 2 X-nya kan 90. Langsung aja ya, cos 180 min sin 90 per sin 90 gitu ya. Cos 180 itu kan berarti cos 180 kurang 0 atau cos 0 di kuadran 2 berarti negatif 1 ya. Sin 90 nya itu 1 per sin 90 nya 1. Min 1 berarti min 2 bagi 1 min 2, selesai gitu. Insya Allah gampang, sama aja limit trigonometri ataupun aljabar nggak susah. Yang penting kalian masih ingat konsep-konsepnya, cara masukin mencari nilai sudutnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan setelah disubstitusi ketemu nilainya itu 0/0, di sini ya kita lihat, maka untuk yang 0/0 ini cara mengerjakannya kita nanti akan menggunakan manipulasi aljabar atau bisa dibilang nanti menggunakan rumus dasar trigonometri atau rumus identitas trigonometri kayak gitu. Yuk coba kita bahas. Nah, di sini Ustazah sudah membuat rumus dasar limit trigonometri. Ini terbagi menjadi 2 ya rumus dasarnya.
yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama aja kayak limit X menuju 0 X per sin X sama dengan 1. Kenapa 1? Kalau kalian boleh lihat di sini nih antara sin X dan X bawahnya ini mereka koefisiennya 1 ya, kayak gitu. Kalau kalian substitusikan X menuju 0, sin 0 itu adalah 0 per 0, maka ini kan hasilnya pasti adalah 0 per 0, sehingga kita membutuhkan rumus dasar dari limit trigonometri. Terus kalau limit X menuju 0 dari tangen X per X, nah itu sama aja kayak limit X menuju 0 dari X per tangen X. Jadi kalau pindah posisi tetap aja hasilnya sama ya, yaitu 1 kayak gitu. Ini rumus dasar limit hanya untuk sin dan tan, karena X menuju 0 itu akan menghasilkan nilai 0 untuk sin dan tan ya kan. Sin 0 dan tan 0 itu hasilnya pasti 0. Sedangkan coba kalau cos kenapa enggak Ustazah? Misalkan limit X menuju 0 dari cos X per X. Nah di sini kan kalau disubstitusi cos 0 ya, cos 0 per 0 gitu ya. Cos 0 itu berapa? 1 kan? Berarti 1 per 0, 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, kayak gitu. Atau kalau dibalik pun X per cos X berarti kan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi dia menghasilkan suatu nilai selain 0 per 0, boleh-boleh aja ya, nggak usah pakai rumus dasar limit trigonometri. Nah dari rumus dasar limit trigonometri ini menghasilkan rumus turunannya. Maksudnya rumus turunannya apa? Jika si X atau si sin yang memiliki koefisien lain, misalkan koefisien AX per sin BX, maupun dibalik posisinya sinnya di atas, nah tetap aja hanya koefisiennya ya yang ikut, jadi jawabannya tinggal A per B kayak gitu. Ini pun sama, AX per tan BX, kalau dibalik tannya di atas, koefisiennya tetap A per B kayak gitu ya. Nah satu lagi yang hampir saya lupa tulis, yaitu jika ketemu bentuknya sin per tan, misalkan limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX, ini sama aja ya kalau misalkan dibalik posisinya, tan AX nya di atas, sin BX nya di bawah, ini A ya, maka jawabannya tetap sama dengan A per B. Jadi langsung koefisien aja, sama dia bentuknya sin dan tan, mau sin per tan atau tan per sin atau sin per sin, tan per tan, semuanya menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Yuk kita cobain sekarang di contoh soal limit X menuju 0 dari 2X per sin X. Nah di sini kalau mau coba substitusi dulu boleh, masukin X nya 0 kan berarti 2 kali 0, 0 per sin 0 itu 0, jadinya 0 per 0, sehingga kita harus menggunakan rumus dasar. Oke, berarti kan langsung aja lihat koefisiennya, atasnya koefisiennya 2 per sin X, X nya koefisiennya 1, berarti 2 per 1 sama dengan 2, selesai. Gampang ya, insya Allah. Lanjut yang nomor selanjutnya, tan 8X per 4X, setelah disubstitusi juga ini kan pasti menghasilkan 0 per 0 ya. Tan 8X, X nya 0, tan 0 sama dengan 0 per 4 kali 0, 0, 0 per 0, nggak boleh, berarti langsung pakai sifat dasar, ambil koefisiennya 8 per 4 sama dengan 2. Lanjut, nah kalau yang satunya limit X menuju 0 sin kuadrat 2X per 4X kuadrat. Nah kalau bentuk seperti ini kan ada kuadratnya, maka kalau kuadrat itu kan artinya kayak A dikali A itu kan A kuadrat, maka kita harus pecah dulu ya. Yang ini boleh Ustazah hapus ya. Nah kalau misalkan kayak gini kita pecah dulu dia menjadi karena kalau limit, ingat limit bentuk perkalian boleh ya ditulis atau dipecah. Ini kan sin kuadrat 2X, maka jadi sin 2X di bawahnya aja ya, kita tulis bawahnya aja. Yuk, berarti ini kan jadi limit X menuju 0 dari sin 2X dikali sin 2X gitu ya, karena kan ini kuadrat, jadi sin 2X dikali sin 2X per, nah ini 4X kuadrat, 4X kuadrat kan juga sama ya, 4X dikalikan X gitu ya, X kali X jadi X kuadrat. Nah jadi kita harus pecah dulu seperti ini biar jelas, karena kan rumus dasarnya itu X nya semua tidak ada pangkat ya, jadi harus kita pecah. Nah kalau udah dipecah kayak gini baru boleh kerjain langsung masing-masing, pasang-pasangin
mau pasangin antara sin 2x sama 4x boleh, sin 2x sama x boleh, atau kebalikannya boleh ya, sama aja. Boleh kalian tulis ulang, jadi limit sin 2x per 4x dikali limit sin 2x per x boleh. Tapi kalau Ustazah sih pakai yang lebih simpel aja. Kita langsung di sini pakai koefisiennya 2/4 dikali 2/1, kan langsung ambil koefisiennya ya. Gitu, 2 kali 2 4, 4 bagi 4 1 coret, selesai. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, contoh soal yang lain ya. Yuk kita coba. Limit x menuju 0 dari 2x dikali tan 5x per sin kuadrat 10x. Nah, di sini perhatikan ada nilai sin yang kuadrat, maka kita pecah ya kayak tadi. Jadi limit x menuju 0 2x dikali tan 5x per sin 10x dikali sin 10x ya, karena sin 10x kuadrat. Nah, ini baru harus pasang-pasang. Mau pasanginnya sama siapa? 2x sama sin 10x, oh boleh. Berarti kalau 2x sama sin 10x jadinya nanti ambil koefisien aja 2/10. Terus tangan 5x dengan sin 10x, tan per sin gitu kan. Boleh ya, kan di sifat dasar tan per sin langsung aja koefisiennya 5/10. 2 kali 5 10, 10 bagi 10. Nah, coret aja ya, berarti sisanya tinggal 1/10, selesai. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut lagi yang bawahnya. Nah, di sini limit x menuju 0 dari 3x ditambah 2 tan 4x per 5 sin x. Nah, ini pun bentuknya ada perjumlahan. Kita bisa pisahin sama kayak tadi perkalian. Nah, ini kan penjumlahan nih, plus ya, tulis dulu plus di bawah. Di sampingnya. Ini kan jumlah dari 3x per gitu kan 5 sin x gitu kan ya. Ditambah limit x menuju 0 dari 2 tan 4x per 5 sin x gitu. Jadi kalau perjumlahan bentuk pecahan kalian gak boleh lupa ya. Misalkan 2 ditambah 3/5, itu kan kalau dipecah jadi 2/5 ditambah 3/5 gitu, sama aja. Jadi konsepnya itu pecahan jangan dilupain. Nih, kalau misalkan masih lupa, sudah ingetin lagi, misalkan 3 plus 4/7. Nah, ini kan awalnya gini, 3/7 ditambah 4/7 gitu ya. Jadi boleh banget untuk dipecah. Oke, saya hapus dulu yang ini, kita lanjut. Nah, kalau misalkan sudah bentuknya semua setara, derajatnya derajat 1 pangkatnya, berarti ini kan boleh langsung koefisiennya aja ya. Kalau yang ini kan berarti 3, 5 sisanya, berarti 3/5 ditambah yang ini 2 tan 4x, berarti ini kan ada 2 kali 4/5 gitu ya. 3/5 ditambah 2 kali 4 8/5 sama dengan 11/5 jawabannya gitu. Oke, next. Nah, yang nomor selanjutnya ini caranya sama kayak nomor 1 tadi. Kalau mau ngerjain dipisah masing-masing boleh, berarti ini kan setengah, langsung aja ya Ustazah pakai koefisien aja. Ini kan sin kuadrat setengah x dikali sin kuadrat sin setengah x dikali sin setengah x, berarti langsung pakai koefisien aja, boleh nggak sih Ustazah? Boleh aja, kan dua-duanya udah setara ya kalau ini, jadi mungkin lebih simpel ngerjainnya. Tan kuadrat 4x kan berarti ada duanya, 4-nya ada 2 maksudnya karena kuadrat, berarti setengah kali setengah, di sini 1/4 per 16. 1/4 per 16 artinya 1/4 dikali 1/16 ya. Berarti jawabannya 1/64. Nah, seperti itu ya. Semoga dipahami sampai sini. Yuk kita lanjut lagi. Nah, gimana nih kalau misalkan bentuk yang selanjutnya? 4x kuadrat ditambah sin 2x per cos 4x. Yuk kita pisah. Limit ini x menuju 0 ya, dari 4x kuadrat per cos 4x gitu, ditambah limit x menuju 0 dari sin 2x per cos 4x. Nah, perlu diperhatikan, ingat rumus dasar limit trigonometri itu hanya untuk sin dan tan. Sementara ini ada cos, berarti kalau ada cos kalian tetap harus substitusi secara langsung untuk melihat nilainya.
limit 4x kuadrat, berarti kan di sini masukin 0 ya, jadi 4 kali 0 kuadrat per, nah cos 4 kali 0, cos 0 berapa? 1 ya, ditambah ini limit x menuju 0, masukin sin 2 kali 0, sin 0 itu 0 per cos 4x, masukin x yang 0, berarti cos 4 kali 0, 0, yaitu cos 0, 1. Jadi kalau menurut kalian misalnya masih kecepatan, kalian boleh masukin sendiri, tulis ulang sendiri tadi yang Ustazah sebutin ya, masukin x nya 0, terus cos 4 kali 0 itu tetap 0 kan, 4 kali 0, jadi cos 0 itu nilainya 1. Nah ini bisa kita hitung kan, 4 kali 0, 0 per 1 ditambah 0 per 1, 0 dibagi 1 itu berapa? 0 ya, jawabannya 0, kayak gitu. Lanjut, jadi nggak selalu semua harus pakai rumus dasar limit ya. Kalau ketemu cos dia nanti menggunakan substitusi langsung, tapi kalau hasilnya 0 per 0, nah mungkin akan kita bahas selanjutnya ya di pertemuan selanjutnya. Nanti kita menggunakan identitas trigonometri kelas 11. Yuk kita lanjut dulu yang nomor ini saya garisin 3x dikali sin kuadrat 4x dikali cos 2x. Nah, ini boleh ya kita pisah-pisah, jadi ini 3x dikali sin 4x dikali sin 4x dikali cos 2x gitu ya, per 5x dikali tan kuadrat, itu kan berarti tan 2x dikali tan 2x gitu ya. Nah ini boleh nih dipasang-pasangin, bebas ya dipasang-pasanginnya, mau siapa sama siapa. Misalkan ini sama ini gitu, sin 4x sama 5x, berarti boleh saya tulis di sini jadi 4 per 5 gitu kan. Terus si 3x sama tan 2x boleh berarti dikali 3 per 2 gitu ya, tinggal ambil koefisien aja kan. Terus ini pasanginnya sin 4x sama tan 2x, berarti dikali 4 per 2. Nah berarti kan cos 2x sendiri nih, cos 2x berarti tinggal kita substitusiin aja langsung, cos 2x berarti 2 kali 0 atau cos 0 gitu kan, karena x nya menuju 0. Nah cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, sehingga seharusnya kita langsung aja coret ya, karena cos 0 1 nggak usah dipedulikan, karena dikali 1 itu tidak merubah hasil. Nah ini ada yang bisa coret-coret nggak? 4, 2, 2 bisa ya, ini tinggal jawabannya 12 per 5. Selesai. Seperti itu, semoga dipahami. Nah nanti nih kalian ada contoh soal yang sini nih, yang terakhir 1 min cos 2x per sin 2x. Ini kalau kita substitusi, yuk iseng-iseng kita substitusi 1 dikurang cos 2x, berarti kan cos 0. Cos 0 itu 1, berarti 1 kurang 1 ya, per sin 2x. Sin 0 itu 0, berarti 1 min 1, 0 per 0. Nah ini kan hasilnya 0 per 0, maka harus kita kerjakan dengan manipulasi aljabar. Kalau misalkan bentuknya cos, ingat cos tadi itu nggak ada di rumus dasar limit trigonometri, maka kita pakai rumus identitas trigonometri yang lainnya kayak gitu. Nah di sini Ustazah udah rangkum, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya kayaknya, karena kalau kita bahas juga di video ini kayaknya akan terlalu panjang dan fokusnya juga udah nggak bagus ya, kayak gitu. Cukup sampai sini dulu, nanti kalian latihan soal sehingga lebih lancar lagi cara mengerjakan soal-soal limit trigonometri yang hari ini Ustazah jelaskan. Ingat ya, ada yang hasilnya tentu dan tak tentu, tapi kita tak tentu baru belajar sampai limit sinus dan tangen kosinus, nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu, semoga kalian tetap menjaga kesehatan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.